Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Baik, sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir. Kalian bisa panggil saya Pak Hidir atau Kang Hidir ya, boleh. Di kesempatan kali ini saya bertugas atau saya sebagai pembimbing dalam kegiatan bimbingan kelompok yang kita laksanakan sekarang. Sebelum kita lanjut, mungkin saya pengen tahu nih nama dari teman-teman semua. Barangkali saya kurang tahu atau belum tahu gitu kan. Jadi supaya nanti kegiatan bimbingan kelompok ini lebih enak, dapat chemistry-nya, lebih baik kita saling kenal ya. Oke, dari sini dulu mungkin. Perkenalkan, nama saya Salsa. Panggilnya? Salsa. Salsa. Nama saya Sinta Sintiasari, bisa dipanggil Sinta. Nah, Perkenalkan, nama saya Haikal Rizky Ramadan, bisa dipanggil Ikal atau Kal. Ikal atau Kal? Ikal mah rambut. Oke, Ikal berarti. Nih, Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, bisa dipanggil Nur. Nur. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah, bisa dipanggil Hodijah. Khadijah. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berkenalan, sedikit membantu barangkali nanti saya mau berkomunikasi satu sama lain gitu kan. Jadi nggak canggung nyebut namanya gitu. Tapi sebelum itu kalian sudah pada kenal atau baru ketemu di sini? Belum. Dari kelas mana nih? Salsa dari kelas mana? 10-3. 10-3. 22. 10-2. 10-3. 10-3. 10-3. Oke, mayoritas 10-3 ya. Kalau kenapa dari 10-2 mencar ke 10-3 aja? Nggak tahu, suruh pindah. Suruh pindah. Oke. Gak apa-apa lah. Nyari teman ya, Kal. Iya. Oke, mungkin yang karena mayoritas 10-3 jadi teman-teman cewek mungkin sudah pada kenal ya. Udah. Di kelasnya temenan beneran atau per geng nih? Beneran. Beneran ya? Oke, berarti tinggal Ikal aja nih yang bisa masuk ke teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Dari teman-teman sendiri, sebelumnya pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok belum? Belum. Berarti ini pertama kali? Iya. Oke, kenapa kalian ingin mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sukarela. Sukarela? Bisa jadi lah. Tapi beneran cuma itu aja. Nggak penasaran dengan kegiatan bimbingan kelompoknya gitu atau apa? Enggak. Berarti ya saya anggap sih kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok karena memang penasaran. Karena di sini kan baru ada BK ya pertama kali. Iya. Iya kan? Ya udah dianggap karena kalian penasaran aja ya. Makanya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, teman-teman ada beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama. Disebut itu asas atau aturan. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Kita bahas satu-satu ya. Dari asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini aturannya adalah nanti teman-teman ketika kita sudah masuk ke sesi bimbingan yang dimana nanti kita bahas isu sosial atau masalah-masalah di bimbingan kelompok ini, diharapkan teman-teman jangan bersikap tertutup. Kalau misalkan ada pendapat atau ada unek-unek yang ingin disampaikan, terbuka aja sampaikan ya. Jadi supaya nanti kita penyelesaian masalahnya juga terorganisir, terus dapat diselesaikan dengan baik. Kalau misalkan teman-teman nggak mau mengungkapkan penyelesaian masalah, itu kan yang jadi titik utama kita melaksanakan bimbingan kelompok itu berhasil atau enggak gitu kan. Jadi diharapkan nanti teman-teman terbuka aja. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, silakan. Jangan malu-malu karena kita semua di sini belajar untuk menyampaikan pendapat ya di bimbingan kelompok ini. Nah, yang kedua ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini maksudnya gimana? Jadi nanti teman-teman data atau identitas teman-teman yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini
itu akan dijaga dengan baik ya satu sama lain, bukan sama saya doang tapi di antara teman-teman juga. Misalkan Salsa menjaga identitas Khadijah menjaga identitas Nur dan seterusnya gitu. Jadi kenapa harus dijaga identitasnya? Karena misalkan di bimbingan kelompok itu ada kejadian yang tidak diinginkan misalkan, atau misalkan Nur di kegiatan bimbingan kelompok ini terlalu terbawa suasana misalkan ya, misalkan ini mah. Dan apa ya, dan Nur nggak mau kegiatan di bimbingan kelompok ini terdengar oleh pihak luar. Jadi otomatis kan yang tahu cuma di sini aja, Iya. cuma kalian aja. Jadi diharapkan kalian juga harus bisa harus bisa menjaga identitas dari Nur sendiri atau satu sama lain supaya masalah apapun yang terjadi di bimbingan kelompok itu tidak tersebar keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan asas kerahasiaan. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu kayak misal kalian ikut bimbingan kelompok, tapi itu tuh nggak ada paksaan apa-apa gitu, atau atas dasar keinginan sendiri gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya, kalian ikut bimbingan kelompok atas dasar apa nih? Sukarela. Sukarela, nggak ada paksaan dari manapun? Nggak ada. Nggak ada. Oke, siap. Berarti lebih tenang nih sayanya. Iya. Oke, itu aturan yang harus kita sepakati dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang pertama apa tadi? Asas Keterbukaan. keterbukaan. Yang kedua, Asas kerahasiaan. kerahasiaan. Yang ketiga, Asas sukarela. sukarela. Oke. Bisa dipahami bersama? Siap bisa. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Teman-teman, di bimbingan kelompok kali ini kita akan memakai teknik sosiodrama. Ada yang pernah dengar barangkali sosiodrama? Atau baru pertama kali juga? Baru pertama kali? Oke, coba. Jadi maksudnya adalah nanti teman-teman kita di bimbingan kelompok ini, teknik sosiodrama itu mengarahkan kepada kita bahwa di bimbingan kelompok ini kita akan bahas isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan kita lah, di sekolah terutama ya. Tapi agar penggambaran isunya atau karakter-karakter yang kita akan bahas nanti tergambar dengan jelas, signifikan, dan menonjol gitu, maka kita memakai teknik drama. Jadi teman-teman, selain daripada nanti kita bahas isu sosialnya, supaya penggambarannya lebih jelas, nanti teman-teman akan bermain peran dalam sebuah drama gitu. Nah, nanti dramanya sudah saya siapkan, nanti teman-teman tinggal milih. Nah, sekarang kita masuk ke isu sosialnya ya. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan bimbingan kelompok yang sekarang, saya sudah menganalisis isu sosial yang terjadi di sekitar kita sekarang. Dan ada top 3 keren banget. Ada top 3 yang menjadi fokus utama gitu. Yang pertama itu ada perilaku apatis. Teman-teman tahu perilaku apatis? Enggak. Apatis tuh kayak peduli nggak peduli tuh. Ya, acuh tak acuh gitu. Kayak misalkan di dalam sebuah kelompok belajar ada satu orang yang memang nggak mau pisan bekerja sama gitu ya. Nah, itu namanya apatis atau nggak peduli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada perilaku bullying. Teman-teman juga pasti mungkin merasakan ya, walaupun sedikit. Iya. Ya. Ada ya. Bullying tahu kan? Tahu. Perundungan gitu. Iya. Nah, yang ketiga ada perilaku antisosial. Antisosial itu biasanya dimiliki oleh 1 atau 2 orang lah. Tapi dalam hal ini berarti cuma 1 orang gitu, yang memiliki karakter antisosial, perorangan maksudnya. Antisosial itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ya seperti namanya, antisosial. Jadi nggak mau bergabung sama yang lain gitu. Kalau yang apatis mah nggak peduli pisan. Nggak peduli itu dalam rangka nggak mau membantu gitu. Tapi kalau misalkan ada event atau sosialisasi, dia ikut bantu, maksudnya ikut bersosialisasi, tapi ketika mengerjakannya itu dia nggak peduli, nggak mau gitu. Nah, kalau antisosial ini tuh benar-benar nggak mau berinteraksi dengan orang lain gitu. Mungkin bisa dikatakan perilaku introvert. Tahu? Ada nggak di sekitar kalian? Ada juga. Oke. Ya, karena itu menurut analisis saya ya. Nah, dari 3 tema tadi, pertama ada apatis, ketiga antisosial. Nah, kira-kira teman-teman lebih tertarik kemana nih? Bullying. Ini
Apatis. Sinta apa sih? Bullying. Oke, mayoritas berarti bullying ya. Ya. Salsa nggak apa-apa diputuskan bullying saja? Oh, Nggak apa-apa ya. Oke, kenapa kalian pilih bullying? Karena yang terlihat oleh sekolah di sekolah Di sering sekolah. ada bullying. Oh gitu. Ada ya? Oke, baik. Nggak apa-apa. Berarti kita sepakati bullying ya. Ya. Siap. Nah, teman-teman, saya sudah menyiapkan skrip dramanya. Nanti teman-teman tinggal pelajari dulu. Kalau misalkan sudah siap bermain peran, silakan untuk bermain drama ya. Ya. Silakan dipelajari dulu skrip dramanya. Estafet boleh? Sip. Oke, silakan dipelajari. Enggak sih, di kelas kita ada orang yang berprestasi, tapi hasil penilaian guru tahu. Maksudnya ngarahin guru? Ya iya, maksudnya dia tuh caper banget ke wali kelas kita, makanya dia jadi peringkat 1 terus. Bahkan wali kelas terdahulu juga dia naik supaya dapat peringkat terus. kalau gue jadi dia harusnya malu ya dapat peringkat tapi bukan dari hasil kerja keras sendiri. Ya iya, harusnya malu, tapi kayaknya dia gak punya malu deh. Makanya gak sadar-sadar sama tingkahnya. Aku gak kayak gitu ya, aku dapat peringkat karena emang aku belajar sungguh-sungguh. Ternyata ada yang sendiri sih. Ya karena dia merasa lagi makanya kayak gitu. Ya biarin, kalau aja lo gak pakai jalur licik. Dengan santri itu mungkin gue gak terbuka loh. Aku udah bilang, aku gak main dulu. Alah bullshit, buktinya gue beberapa kali lihatnya ngomong sama Pak Haris dan itu bukan obrolan biasa antara guru dan murid. Udah ngaku aja lo ngerayu Pak Haris supaya lo jadi peringkat 1 kan? Apa kalian? Sekarang kalian bertiga ikut ke kelompok sekarang. Rita, bisakah jelaskan apa kejadian yang menimpa kamu tadi? Anggi menurut saya berbuat licik untuk mendapatkan peringkat di kelas, Pak. Harusnya dia yang mendapat peringkat itu, bukan saya. Tapi demi Tuhan, saya tidak melakukan hal yang curang. Saya belajar sungguh-sungguh, tapi Anggi malah menuduh saya dengan bilang dia sering melihat Bapak bicara dengan Rita, Pak. Jadi saya berpikir bahwa Rita bisa dapat peringkat 1 karena dia Bang, saya memutuskan itu tidak lain karena saya peduli dan selalu salah sama Rita. Kamu juga tinggi. Kenapa malah ikut-ikutan menuduh Rita seperti tadi? Pokoknya Bapak akan hukum kalian berdua agar masa jerak. Kami minta maaf sekali lagi Pak, kami akan menerima apapun hukumannya Pak. Oke, tadi teman-teman sudah bermain drama dengan sangat baik ya. Bahkan tadi ada yang sampai terlalu mendalami peran gitu, apalagi yang jadi pembuli tuh. Oke, tadi si yang jadi pembuli itu siapa aja? Si Anggi, Cindy ya. Siapa yang jadi Anggi? Benar. Nur. Yang jadi Cindy? Salsa. Salsa. Siapa yang jadi Rita? Dija. Dija juga mendalami peran nih. Bagus ya. Oke, yang jadi Pak Haris? Ikal berarti. Sinta jadi observer, berarti Sinta nanti menganalisis ya. Oke, tadi teman-teman sudah bagus sekali bermain dramanya. Sekarang kita bahas tuntas ya mengenai perilaku bullying. Nah, kira-kira tadi di skrip drama yang teman-teman pelajari juga perankan, kondisi di dramanya seperti apa dulu deh?
Atau di drama itu menceritakan tentang apa situasinya? Iya, bullying tuh. Tapi situasi yang terjadinya tuh gimana? Situasi. Gak mungkin ujuk-ujuk ngebully kan? Iya. Iya dong. Jadi jelasin dulu situasi yang terjadi. Kenapa si Rita sama si Anggi ngebully si Rita atau apa gitu? Iri dengan si Rita Iri. mendapatkan prestasi terus. Oke. Si Rita berarti pintar ya? Pintar. Yang irinya siapa? Anggi sama Cindy. Anggi sama Cindy. Oke. Tapi di balik kata iri tersebut emang bener si perilaku si Rita ini tuh bener-bener emang pure dari hasil Rita belajar atau emang menurut Cindy sama Anggi ada sesuatu yang lain gitu? Kenapa? Kenapa si Cindy sama si Anggi nuduh bahwa si Rita ini berbuat curang ya? Iya. Nuduhnya ya sama iri. Karena dekat sama Pak Haris terus Kan- dituduh kayak ngerayu guru. Karena deket sama Pak Haris sama merayu guru. Jah, bener gak? Bener gak, Rit? Yang dituduhkan sama si Anggi sama si Cindy dalam drama ini? Tidak. Enggak ya? Enggak. Berarti mereka salah paham. Mm-mm. Atas dasar iri, jadi terjadi pembulian. Nah, tadi pembuliannya seperti apa di drama yang tadi diperankan? Oke, ada ini deh. Pembulian itu ada dua aspek ya. Ada yang secara verbal, ada yang secara non verbal. Nah, kalau verbal itu secara ucapan ya, secara pembicaraan. Kalau non verbal itu secara perbuatan. Nah, kira-kira tadi di drama yang teman-teman semua tampilkan, ada nggak dua aspek ini? Ada. Ada. Oke, kita bahas satu-satu dari aspek verbal dulu. Ada. Ada. Dari ucapan seperti apa atau dialog seperti apa? Itu kayak yang tadi kayak Anggi sama Cindy tuh nuduh ke Rita kayak dia dapat prestasi peringkat 1 tapi itu hasil dari ngerayu guru. Oke, itu secara verbal ya. Intinya bullying secara verbal itu lebih mengintimidasi gitu maksudnya, lebih menyudutkan. Nah, berarti tadi yang disampaikan Cinta benar, si Cindy sama si Anggi itu menuduh Rita dapat peringkat 1 karena hasil ngerayu guru ya. Gurunya di sini adalah Pak Haris. Kal, lu nggak kal? Si Ikal. Oke. Kalau secara non verbal, secara perbuatan ada? Ada. Ada. Gimana? Kayak Mendorong. Iya. Mendorongnya gimana? Coba contohin lagi coba. Mendorong ya? Iya. Benar. Ada lagi selain mendorong? Memegang pipi. Memegang pipi dengan Memegang keras. pipi dengan keras. Gimana? Coba siapa yang tadi? Tapi ekspresi Dijah juga apa ya, mendukung ya. Jadi benar-benar kayak dibully beneran gitu. Oke. Nah, tadi udah ada dua aspek tersebut di drama yang tadi teman-teman perankan. Sekarang kalau kita bahas tentang apa ya, dampak yang diterima deh, dampak yang diterima sama pembuli. Kira-kira menurut teman-teman apa? Yang jadi korban bullyingnya tuh, dampak yang diterima sama korban bullyingnya? Stres, trauma, depresi, apalagi? Stres, trauma, depresi, terus apa lagi? Dan lain-lain. Jawaban singkat itu makanya. Oke, gak apa-apa ya. Secara garis besar seperti itulah. Benar, kayak stres, trauma, depresi. Terus bisa nyambung ke tadi yang 3 isu sosial yang kita bahas tuh. Bisa jadi karena korban bullying, seseorang itu bisa merasakan atau bisa berperilaku antisosial, yang gak mau bergabung tuh. Terus apatis juga bisa. Itu dari korban bullying. Tapi ada yang lebih parah gitu dampaknya. Ada yang mau tahu? Mati. Bener ya, bener. Kalian tahu negara Korea? Tahu. Menurut kalian Korea itu maju atau mundur? Emang ada ya? Negara maju atau negara berkembang? Maju ya? Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu, negara Korea walaupun mereka negara maju, tapi tingkat bullying yang yang terjadi di sana itu sangat besar. Bahkan dalam beberapa kasus
ada siswa atau korban bullyingnya yang sampai bunuh diri karena apa ya, karena nggak mau tuh, karena tertekan juga, daripada terus-terusan merasa apa trauma, depresi atau apa gitu, ya lebih baik aku mati aja deh gitu teh. Dan itu emang terjadi. Nah kalau di sini atau di sekitar kita mungkin dampaknya nggak terlalu serius ya, paling cuma stres doang atau trauma, depresi gitu, dan itu masih bisa disembuhkan. Nah, membahas tentang bullying nih, berarti ketika kita sudah tahu dampaknya, sudah tahu perbuatannya, kira-kira menurut teman-teman bullying ini masih bagus gak sih untuk dilaksanakan? Enggak ya? Kenapa enggak? Karena merusak mental. Merusak mental. Oh itu satu dampak lagi tuh, merusak mental apalagi. Jadi beneran berdampak negatif ya? Iya. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan kita melihat perilaku bullying, atau misalkan teman-teman melihat langsung gitu deh. Misalkan Sinta yang nggak masuk tadi di drama ya, atau Ikal juga yang nggak masuk lingkup ruang lingkup bullying. Misalkan si Nur Salsa melakukan tindak bullying secara nyata ke Dijah. Kira-kira respon Sinta sama Ikal seperti apa? Bukan kira-kira deh. Kira-kira kalian mau berbuat kayak gimana? Sinta sama Ikal. Apakah mau ikut ngebully? Ataukah gimana? Enggak. Melerai. Melerainya secara gimana caranya? Jangan diomong, jangan baik-baik. Wih, udah dibully gitu. Oke, melerai. Kalau dari Sinta? Kayak dibilangin gitu, jangan suka ngebully terus anak-anak. Karena Bilangin. bisa merusak mentalnya juga. Oke, itu ya. Tapi ini beneran aksi nyata yang dilakukan atau coba disampaikan di sini aja deh? Ternyata Yakin? yakin. Jangan ya, kalau misalkan nanti terjadi pembulian di sekitar kita, jangan sampai kita malah ikut-ikutan ngebully ya. Jangan, bahaya banget. Nah, tadi kita sudah bahas ya mengenai perilaku bullyingnya, aspek atau bullying seperti apa yang dilakukan, terus dampak yang diterima, terus respon kita sebagai orang yang memang nggak terlibat dalam perilaku bullying, yang memang mau menyelesaikan masalah bullying, sudah kita bahas semua. Nah, kira-kira teman-teman ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Tidak? Atau mau bahas lebih lanjut ke bullying part 2? Atau cukup nih? Cukup ya? Oke, yang penting tadi inti dari permasalahan juga penyelesaiannya sudah kita dapatkan. Berarti bimbingan kelompok ini bisa kita katakan sebagai bimbingan yang berhasil ya. Karena teman-teman juga tadi sudah menyampaikan pendapat, ikut berkontribusi menyelesaikan masalah tentang bullying ini, dan semoga nanti bukan hanya omongan di sini ya, tapi kita juga kalau misalkan ada kegiatan atau perilaku bullying yang kita lihat secara nyata, kita juga harus bisa menghentikan. Oke? Siap? Siap. Oke. Cukup ya teman-teman? Cukup? Oke. Kesempatan kali ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nanti barangkali teman-teman mau ikut lagi kegiatan bimbingan kelompok, boleh hubungi saja saya. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.